adik-adik, hai, apa kabar semuanya? Ya adik-adik, saatnya kita mau dengerin cerita firman Tuhan ya. Sebelum kita dengerin cerita, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami semua mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami ya, supaya kami boleh mengikuti dengan baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ya tadi kita sudah menyaksikan teman-teman kita yang melayani ya. Mereka nyanyi puji-pujian dan mereka sudah menggunakan aksesoris Natal ya. Nah adik-adik, tidak terasa ya, kita semua sudah mau merayakan hari Natal. Ayo, siapa yang tahu hari Natal itu hari apa ya? Ya betul, hari Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia ini. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yuk kita nonton videonya bareng-bareng yuk. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan dari video yang sudah kita lihat tadi mengenai kelahiran
Yohanes Pembaptis dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Kenapa? Dia menyelamatkan kita semua untuk menjadi orang atau menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Nah adik-adik, kita melihat bahwa rencana Tuhan bagi kehidupan Zakaria dan kehidupan Elisabeth itu luar biasa ya. Mereka mempunyai anak ketika mereka sudah lanjut usia. Dan juga Yusuf dan Maria, Tuhan memakai Yusuf dan Maria untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi adik-adik, kakak dan kita semua. Nah adik-adik, demikian juga dalam kehidupan kita, begitu kehidupan adik-adik di rumah, kehidupan kakak, bahkan kehidupan kita semua, ada yang mau kita pelajari dari video yang sudah kita saksikan tadi. Jadi yang pertama adalah adik-adik, apapun yang adik-adik cita-citakan ke depan, rencana adik-adik, dalam studi adik-adik jangan pernah meninggalkan Tuhan ya. Tetap serahin itu kepada Tuhan. Terus yang kedua, apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kakak, pasti adalah hal yang sangat terbaik. Pasti adalah hal yang sangat luar biasa. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang dahsyat bagi kehidupan adik-adik dan kehidupan kita semua. Oke adik-adik, kiranya cerita hari ini memberkati adik-adik di rumah ya. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena hari ini kami bisa kembali lagi datang untuk sekolah minggu dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman-Mu yang berbicara kepada kami akan masa depan kami, rencana hidup kami ke depan. Bahkan kami percaya bahwa apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, rencana Tuhan dalam kehidupan kami pasti adalah rencana yang terbaik. Mampukan kami semua secara khusus berdoa untuk adik-adik di rumah agar mereka tetap hidup di dalam Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan, tetap terus menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, sehingga apapun yang menjadi cita-cita mereka ke depan, apapun yang menjadi impian mereka ke depan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak. Nah, aktivitas sekolah minggu daring kita hari ini tanggal 8 November 2020 yaitu pertama, untuk anak kelompok umur 5 tahun ke bawah menghafalkan Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kedua, untuk anak yang berusia 6 sampai 8 tahun menghafalkan Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang ketiga, untuk kelompok usia 9 tahun ke atas menghafalkan Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Nah anak-anak, hafalkanlah ayat hafalan ini sambil tutup mata. Nah, kirimkan video kalian. Siapa yang paling cepat mengirimkan videonya kepada bunda-bunda kelasnya dan menghafalkannya dengan lancar, dialah yang akan mendapat reward. Untuk 5 tahun ke bawah, bunda akan memilih 2 orang yang terbaik. Untuk usia 6 sampai 8 tahun akan dipilih 3 orang yang terbaik, dan 9 tahun ke atas akan dipilih 3 orang yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan. Hai teman-teman, sekolah minggu lari hari ini udah selesai. Kita nyanyi